Kerjaan kita bukan Tuhan kita. Kerjaan itu hanya tempat kita ikhtiar mencari rezeki yang sudah ditetapkan oleh Allah. Ibadah jangan ditinggal. Apa itu nikah kok hanya manggil sholawatan? Nikah itu ngundang artis-artis ibu kota supaya hebat, supaya gagah, supaya jadi buah bibir di desanya, supaya jadi pujian dari orang kampung. Bukan itu tujuan kita. Mau anak kiai, mau anak pejabat, mau anak habib, mau anak orang kaya, mau anak orang miskin, mau anaknya nelayan, mau anaknya pedagang, anaknya siapapun, jangan bermaksiat, wajib sholat 5 waktu. Kalau saya nikahkan anak saya ngundang hiburan boleh David? Boleh. Yang penting hiburannya jangan melanggar syariat, hiburannya jangan ada kemaksiatan, hiburannya jangan ada orang yang ngumbar aurat, hiburannya jangan ada minum-minuman keras. Alhamdulillah, malam hari ini atas izin dan ridho dan ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala, kita semua dapat hadir, dapat berkumpul di majelis yang insyaallah majelis ini kita harapkan tidak ada lain keberkahan. Kita tidak berharap yang lain kecuali majelis ini bermanfaat, majelis ini membawa kebaikan baik dari sahibul bait, sahibul hajat, dari panitia penyelenggara dan kita semua yang hadir, baik yang membaca sholawat ataupun yang hanya nonton yang baca sholawat. Begitu ya, mendapatkan keberkahan dan kebaikan baik yang baca sholawat ataupun yang nonton yang baca sholawat. Karena dari tadi saya lihat di atas panggung ini banyak ibu-ibu dan bapak-bapak di bawah itu nggak baca sholawat, tapi hanya nonton saja. Betul ya? Entah kenapa, karena nggak apal sholawatnya, nggak tahu sholawatnya, atau baru pertama kali hadir. Macam-macam ini orangnya yang datang, gado-gado, campuran. Betul ya? Tapi kalau yang sudah biasa bawa benderanya Habibidin, benderanya Habib Syekh, dan tulisan Syekhirmania dan Zahirmania Bangkalan, saya pasti yakin orang itu sudah hafal baca sholawat. Tapi ya tetap gak ikut baca sholawat. Karena apa? Karena sibuk dengan benderanya begini-begini. Begitu ya. Tapi nggak apa-apa, insya Allah asalkan semua yang hadir malam hari ini hatinya bahagia, hatinya senang, hatinya ketika disebut nama Nabi Muhammad dia gembira, ketika disebut nama Nabi Muhammad hatinya dia rindu pada Nabi. Insya Allah kita semua adalah orang yang dirindukan oleh Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena disebutkan tadi di dalam kitab Maulid Simtud Duror bahwa barang siapa yang membaca ataupun yang mendengarkan ketika sejarahnya Nabi ini dibaca, kata Habib Ali karena pemarang Maulid Simtud Duror, ketika Maulid tadi dibaca dari fasal pertama sampai nanti ke fasal terakhir sebelum Mahalul Qiyam dan sampai nanti doa, itu semuanya fayadkhulani fi syafaati hadan nabiy syafi', kata. Siapa orangnya yang membaca ataupun yang mendengarkan, nggak ikut baca tapi mendengarkan, fayadkhulani fi syafaati hadan nabiy syafi', maka orang-orang yang gembira tadi karena disebut nama Nabi, maka insya Allah orang-orang tersebut adalah golongan yang berhak mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Dan bukan hanya mendapat syafaat, tapi kalau panjenengan sampean semua seneng adanya maulid Nabi, adanya majlis sholawatan seperti malam hari ini, dan juga jenengan seneng bahagia ketika Nabi Muhammad dipuji, disebutkan namanya, insya Allah kita semua adalah calon-calon penduduk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ingat, calon itu bisa jadi bisa nggak jadi, begitu kan? Calon bupati belum tentu jadi bupati, calon presiden belum tentu jadi presiden, calon semua pokoknya.
Tapi alhamdulillah malam hari ini calon pengantin sudah jadi pengantin, nggak calon lagi. Kelihatan wajahnya sudah tersenyum bahagia. Saya ada satu keheranan kalau datang ke tempat majelis pengantin itu. Kenapa? Semua pengantin itu baik yang laki yang perempuan, ketika dia nikah pertama itu, hari pertama duduk di pelaminan begitu tuh, kenapa terlihatnya putih, ganteng, enak dipandang gitu loh. Ini kayak emasnya ini, ganteng, putih, senyum terus dari tadi. Nggak tahu 2 bulan 3 bulan ke depan nanti tidak tahu saya, atau tidak tahu nanti 1 tahun 2 tahun ke depan apakah masih tetap ganteng, masih senyum-senyum begini apa enggak, saya tidak tahu. Tapi intinya majlis sholawat malam hari ini, majlis maulid malam hari ini yang dihadirkan oleh Bapak Klebun, Pak Klebun ya, betul ya, Bapak Kepala Desa, Bapak Agus Subakti SM beserta ibu beserta keluarga besar. Tidak ada lain tujuannya, tidak ada harapan lain, niatnya tidak ada lain kecuali berharap dari pembacaan maulid, dari pembacaan sholawat yang dihadiri oleh para kiai, para habaib, para ulama dan panjenengan semua yang hadir ini, hanya berharap semoga putra dan putrinya yang menjadi pengantin ini rumah tangganya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada harapan dan tujuan lain kecuali ingin mengharapkan doa dari kita semua dan berkah dari maulid dan sholawat, supaya rumah tangganya dijauhkan dari fitnah, supaya rumah tangganya dijauhkan dari segala macam bentuk yang akan menjadikan rumah tangganya tidak harmonis. Jadi yang diharapkan doa dan keberkahan dari majlis sholawat dan maulid ini, cita-citanya yaitu semua orang ketika menikah adalah harapannya sakinah, mawaddah, warahmah, dan berharap dari keduanya, dari pasangan tersebut dilahirkan anak-anak yang soleh solehah, anak-anak yang jauh lebih baik ketimbang kedua orang tuanya, anak-anak yang jauh lebih baik ketimbang para kakek-kakeknya, dan anak-anak yang insya Allah akan mengangkat derajat orang tuanya, anak-anak yang akan membawa nama harum keluarganya, dan insya Allah anak-anak yang nanti akan menyampaikan kita kepada Kanjeng Nabi Muhammad dan Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak ada harapan lain. Jadi semua orang nikah itu yang diharapkan adalah sakinah, mawaddah, warahmah. Mau orang kaya, mau orang miskin, mau pejabat, mau rakyat, mau ulama, mau santri, semuanya ketika dia menikah harapannya tidak ada lain kecuali sakinah, mawaddah, warahmah. Tapi jenengan harus tahu bahwa innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawah. Jadi hasil yang didapatkan itu tergantung niatnya, dan niat juga akan menentukan hasil. Makanya jenengan semua dikasih tahu oleh para guru-guru, para ulama kita, oleh para masyayikh kita, apapun yang jenengan lakukan di dunia ini, termasuk akan melaksanakan pernikahan, diniati karena ibadah. Niat nikah karena ibadah, mengikuti sunnah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah itu sunnahnya Nabi. Oleh karena itu, siapapun yang mau melaksanakan pernikahan, hendaknya diniati yang pertama adalah ibadah. Supaya apa? Supaya perjalanan nikah itu kan panjang. Perjalanan pernikahan itu bukan hanya kita berharap asik, bukan hanya berharap romantis di awal-awal saja, tapi semua orang berharap pernikahan itu langgeng sampai kakek nenek, sampai punya cucu, dan sampai nanti berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya dilakukan dengan niat yang baik dan dilaksanakan dengan cara yang baik. Contohnya malam hari ini acara sudah paling betul, paling tepat umat Kanjeng Nabi Muhammad apabila dia bergembira adalah membaca zikir kepada Allah dan sholawat pada Nabi Muhammad SAW. Supaya apa? Supaya kalau sudah awalnya benar seperti halnya malam hari ini, ya ke belakang perjalanannya selalu dituntun oleh Allah, mendapat hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala agar rumah tangganya selalu berjalan di syariatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan nuruti nafsu, jangan nuruti gengsi,
Jangan nuruti media sosial, jangan nuruti omongan orang. Apa itu nikah kok hanya manggil sholawatan? Nikah itu ngundang artis-artis ibu kota supaya hebat, supaya gagah, supaya jadi buah bibir di desanya, supaya jadi pujian dari orang kampung. Bukan itu tujuan hidup. Tujuan hidup itu semua orang manusia, semua makhluk diciptakan oleh Allah. Wa ma khalaqtal jinna wal insa illa liya'budun. Dan Allah itu hanya menciptakan jin dan manusia kita semua ini untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk malam hari ini yang saya katakan tadi, yang baca sholawat ataupun yang nonton yang baca sholawat ini tetap terhitung amal ibadah. Kenapa? Karena jenengan kalau senang ketika nama Nabi Muhammad disebutkan, insya Allah jenengan juga hidupnya akan disenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kalau ada orang muji kanjeng Nabi, kekasihnya dipuji, maka Allah bahagia. Karena kanjeng Nabi Muhammad itu makhluk manusia yang paling dicintai oleh Allah. Jadi kalau Nabi Muhammad bahagia, Allah ikut bahagia. Nabi Muhammad senang, Allah ikut senang. Tapi kalau Nabi Muhammad sedih, Allah ikut sedih. Nabi Muhammad marah, Allah ikut marah. Begitu. Jadi kalau malam hari ini nih orang Sembilangan ini pingin daerah ini aman, pingin daerah ini makmur, pingin daerah ini tentrem, pingin daerah ini orangnya ahli ibadah, pingin daerah ini orang-orangnya punya anak soleh dan solehah, gampang syaratnya, bahagiakan Nabi Muhammad, senangkan Nabi Muhammad. Dengan cara apa? Minimal kita tidak bermaksiat. Tapi saya ibadah seperti ulama nggak bisa, Beb. Saya sodakoh seperti orang-orang miliarder nggak bisa, Beb. Saya nggak bisa berangkat umroh, Beb. Saya nggak bisa berangkat haji, Beb. Minimal jangan bermaksiat. Jangan maksiat. Sholat 5 waktu jangan ditinggal. Karena nanti di akhirat yang pertama kali umat Nabi Muhammad ditanyakan oleh Allah, dihisab oleh Allah, dihitung oleh Allah, pertama kali adalah sholatnya. Bukan banyak-banyakan umrohnya, bukan banyak-banyakan berangkat hajinya, bukan banyak-banyakan apapun, bukan. Pertama kali yang jadi pertanyaan umat ini nanti di akhirat adalah sholatnya. Sholat 5 waktu. Kalau sholatnya benar, insya Allah amalnya yang lain juga benar. Tapi kalau sholatnya sudah nggak benar, amalan yang lain juga ikut nggak benar. Minimal sholat 5 waktu diutamakan. Yang kedua, jangan bermaksiat. Walaupun kita bukan golongan ulama, walaupun kita terlahir bukan di rahimnya, di golongan keluarga orang-orang kiai, bukan golongan orang-orang yang terkenal, kita terlahir di golongan orang-orang biasa, tapi tetap apapun status kita, mau anak kiai, mau anak pejabat, mau anak habib, mau anak orang kaya, mau anak orang miskin, mau anaknya nelayan, mau anaknya pedagang, anaknya siapapun, jangan bermaksiat, wajib sholat 5 waktu. Karena yang akan menjadikan mulia kita di sisi Allah bukan karena kita anak siapa, tapi karena seberapa hebat takwamu kepada Allah, seberapa hebat imanmu kepada Allah, dan seberapa besar kau menjalankan perintah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam hari ini begitu juga. Ini sudah benar, karena ini ajarannya para nabi-nabi. Nikah baca sholawat kepada Nabi Muhammad itu ajarannya para nabi. Termasuk Nabi Adam dulu ketika menikahi Siti Hawa, mas kawinnya Nabi Adam kepada Siti Hawa adalah membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Di satu riwayat dikatakan baca 7 kali, di riwayat yang lain dikatakan membaca sholawat pada Nabi Muhammad 40 kali sholawat kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi kita semua ini orang-orang yang lahir saat ini, baik yang ada di Indonesia dan di luar Indonesia, ini semuanya terlahir berkahnya sholawat. Karena awal mula manusia nikah, suami istri, orang laki dan perempuan pertama kali nikah, prosesnya adalah membaca sholawat. Nabi Allah Adam dan Ibu Hawa, Siti Hawa itu sebelum bertemu, sebelum diizinkan halal oleh Allah, pertama membaca sholawat pada Nabi Muhammad, baru
statusnya menjadi suami istri, lalu beranak pinak mengeluarkan Nabi Nuh, nabi sampai keluar orang sembilangan ini. Jadi semuanya prosesnya dengan sholawat. Begini ini caranya, supaya apa? Rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah. Selebihnya setelah membaca sholawat, setelah mengumpulkan panjenengan, kita semua para habaib, para kiai semua baca doa kepada itu, yang insya Allah rumah tangganya akan lebih mudah dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan pertolongan, kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala, supaya apa? Cita-citanya terkabul, cita-citanya bisa direalisasikan, bisa dijalankan di dunia. Rumah tangganya betul-betul rumah tangga yang harmonis, rumah tangga yang selalu bahagia, rumah tangga yang selalu tersenyum, rumah tangga yang selalu insya Allah akan mendapatkan kedamaian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus Beb, kalau hiburan boleh nggak Beb? Boleh. Kalau saya nikahkan anak saya ngundang hiburan boleh nggak Beb? Boleh. Yang penting hiburannya jangan melanggar syariat, hiburannya jangan ada kemaksiatan, hiburannya jangan ada orang yang ngumbar aurat, hiburannya jangan ada minum-minuman keras. Supaya apa? Dampaknya nanti rumah tangganya, kalau sudah orang tuanya memberikan contoh gak benar, orang tuanya sudah memberikan cara yang tidak baik, jangan pernah berharap anaknya jadi baik. Karena anak-anak itu akan meniru gaya orang tuanya, anak-anak itu akan meniru caranya bapaknya, anak-anak itu akan meniru caranya ibunya. Oleh karena itu kewajiban kita sebagai orang tua, kewajiban kita yang sudah punya anak, kewajiban kita yang sudah menikah ataupun yang baru menikah, sejak saat ini berikan contoh tauladan yang baik untuk generasi-generasi penerus kita. Dengan cara apa? Ya kita jadi orang baik. Kalau jenengan ingin anaknya selalu cinta kepada ulama, cinta kepada kiai, cinta kepada habaib, ya orang tuanya selalu mendekat pada ulama, orang tuanya selalu mendekat pada habaib, insya Allah anaknya juga akan meniru bapaknya. Tapi kalau cuma nyuruh tok, apa Madura? Nyoro melolo. Mon goreng tuan nyoro melolo. Kun perak nyoro. Cong ke masjid cong. Cong ngaji cong. Bapak ibunya tidak ke masjid, bapak ibunya tidak ngaji, percuma. Kalau masih kecil mungkin anaknya bisa dibohongi. Begitu anaknya sudah dewasa, dia berpikir, bapak saya ini nyuruh saya ke masjid, bapak saya nyuruh saya ngaji, tapi saya dari kecil nggak pernah lihat bapak saya ke masjid, saya tidak pernah lihat bapak saya ngaji. Lama-lama anaknya juga pinter bohong. Cong ngaji engki, keluar ke sana kalau nalun. Begitu jamnya pengajian bubar pulang, mari ngaji Cong, mari Pak. Daerah mah anu ceramah mana? Saya. Itu ngapusi, bohongi orang tuanya. Kenapa? Yang ngajari bohong orang tuanya, yang ngajari berbohong bapak ibunya. Ayo dikasih contoh, orang tuanya jadi orang baik, nanti anaknya juga meniru. Orang tua sekarang aneh, kadang sholat di depannya ada handphone, live TikTok. Orang tuanya sholat di depannya ada handphone, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Anaknya yang nonton, begitu anaknya main handphone, sholat main handphone, bapaknya ngamuk. Jong, menapa jam mainan handphone Jong? Padahal yang ngasih contoh siapa? Bapaknya. Jangan nyalahkan anak. Kadang kenakalan anak muda sekarang ini bukan karena anaknya nakal, tapi karena memang bapaknya tidak ngontrol anaknya, karena bapaknya nggak bisa jadi panutan kepada anak-anaknya, orang tuanya nggak bisa ngasih contoh yang baik kepada anaknya, sehingga anaknya lepas kontrol. Ayo, jangan hanya bisa membelikan motor anaknya, membelikan handphone anaknya, tapi ingat akhiratnya juga dipikir. Kenapa? Karena nanti di akhirat banyak orang-orang tua, nanti di akhirat diceritakan bahwa banyak orang-orang tua di akhirat nanti masuk neraka gara-gara kelakuan anaknya. Naudzubillah min. Kita nggak ingin seperti itu. Jangan sampai nanti di akhirat kita di dunia sudah biasa begini, biasa sholat, biasa ibadah, tapi karena kita lalai dengan pendidikan anak-anak kita, akhirnya anak-anak kita terjerumus ke dalam dunia narkoba. Anak kita pergaulan bebas, main seks bebas, minum minuman keras, main judi, segala macam.
Akhirnya di akhirat anak kita nuntut orang tuanya. Ketika anaknya harus masuk ke neraka, anaknya nuntut kepada Allah, ya Allah saya nggak terima kalau saya tok sing mlebu neraka. Kenapa? Karena ketika saya bermaksiat, ayah saya diam. Ketika saya tidak sholat, ibu saya diam. Karena ketika saya tidak ngaji, bapak saya diam, nggak pernah ngajarkan saya ngaji. Seret juga orang tua saya. Ayo rombongan bareng-bareng nang neraka. Gara-gara apa? Lalai orang tuanya. Ayo jangan begitu. Hidup ini bukan hanya soal ngisi perut. Hidup ini bukan hanya soal bisa membuat rumah, bisa bangun rumah. Hidup ini bukan hanya soal bisa beli mobil yang bagus, bukan. Hidup ini sementara. Sebentar di dunia ini. Sebentar di dunia. Umurnya umatnya Nabi Muhammad itu 60 tahun atau lebih sedikit, kalau lebih bonus. Setelah itu kemana? Balik, masuk dalam kubur. Rumahmu, mobilmu, hartamu, sertifikatmu, handphonemu tinggal semuanya. Yang dibawa apa? Kain kafan. Nggak ada yang kamu tiap pagi rela ninggalkan sholat duhur, rela ninggalkan sholat asar hanya demi duit. Duit yang kau cari-cari, kamu tinggal di dunia. Yang kamu bawa hanya apa? Kain putih 7 lembar. Dan kain kafan nggak ada sakunya, nggak bisa bawa handphone, nggak bisa bawa ATM. Karena di dalam kubur nggak ada mesin ATM, nggak ada. Terus apa yang kamu cari korbankan tiap hari? Rela kau hianati Allah hanya urusan dunia yang kau kejar-kejar, padahal ujung-ujungnya kau akan minta tolong kepada Allah. Ujung-ujungnya kau akan memohon pertolongan kepada Allah, memohon ampun kepada Allah. Ayo, waktunya kerja, kerja. Kaya itu juga harus, orang Islam juga harus kaya, cuman jangan kau korbankan Allah. Jangan jadi tujuan utama. Saya kalau nggak kerja nggak makan, syirik. Saya kalau nggak kerja, anak saya mau makan apa? Ya makan nasi. Makan apa? Kerjaan kita bukan Tuhan kita. Kerjaan itu hanya tempat kita ikhtiar mencari rezeki yang sudah ditetapkan oleh Allah. Ibadah jangan ditinggal. Mau sholat, mau jadi pegawai negeri, monggo. Mau jadi TNI, monggo. Mau jadi Polri, monggo. Mau jadi petani, mau jadi apapun, silahkan. Jangan kau lupakan Allah. Waktunya sholat, sholat. Waktunya ibadah, ibadah. Waktunya kerja, kerja. Insya Allah hidup kita akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena yang model begini nih, ayo jangan ngikuti media sosial, jangan ngikuti tren-tren yang terjadi. Nanti ini akhir zaman. Semakin lama zaman itu isinya media sosial, tambah nggak karu-karuan, tambah nggak genah isinya media sosial. Kenapa? Tujuannya tidak ada lain. Orang-orang Yahudi, musuh-musuh Islam, orang-orang yang benci dengan orang Islam itu bagaimana berupaya caranya agar umat ini jauh dari Nabi Muhammad. Karena selama umat ini masih dekat dengan Nabi Muhammad, masih ada banyak majelis sholawat, banyak orang yang muji Nabi, banyak orang yang membaca sholawat, Islam akan tetap berkembang, Islam akan tetap jaya. Kenapa? Karena kekuatan Islam diantaranya selain karena kedekatannya cinta kepada Allah, adalah kekuatan yang besar cintanya kepada Nabi Muhammad SAW. Semakin kau mencintai Nabi, maka semakin kau beriman kepada Allah. Tapi semakin jauh kamu dari Nabi Muhammad, maka imanmu semakin tipis kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kuncinya. Makanya jangan heran, media sosial itu semakin lama bahkan semakin gencar. Untuk apa caranya? Menghilangkan majelis sholawat, akan hanguskan majelis sholawat. Bagaimana caranya orang Indonesia nggak sholawatan, nggak baca sholawat seperti ini? Dengan berbagai macam cara, dengan berbagai macam bahasa. Supaya apa? Islam kendor, Islam luntur di Indonesia. Karena kalau orang sudah jauh dari Nabi, orang sudah jarang muji Nabi Muhammad, itu imannya semakin berkurang, semakin luntur. Yang terjadi apa? Kenakalan remaja meningkat, narkoba semakin merajalela, pergaulan bebas semakin merajalela. Karena apa? Yang diadopsi budaya barat, yang diadopsi budaya-budaya orang yang tidak kenal dengan Nabi Muhammad. Pakai baju tapi seperti nggak pakai baju, ketat, super ketat, tikungan-tikungan kelihatan semua, semuanya. Ingat, padahal Nabi Muhammad sudah mengatakan bahkan nanti ada di akhir zaman umat saya dia telanjang tapi pakai baju, dia pakai baju tapi dia telanjang. Hati-hati. Itu 1500 tahun yang lalu Nabi Muhammad sudah mengingatkan. Sebelum ada model merek Simmer dan lain-lain itu,
Itu Nabi Muhammad sudah mengingatkan bahwa ada nanti umatnya yang pakai baju tapi seperti telanjang. Dia telanjang tapi dia pakai baju. Ini sudah mulai terjadi akhir zaman ini. Di zaman kita sudah mulai terjadi. Lebaran kemarin halal bihalal kemarin, masya Allah. Bukan halal bihalal itu, tempatnya fashion show, api-apian kelambi, bagus-bagusan baju, tapi dia tidak pernah memperhatikan. Wah, bentuknya kelihatan semua, tikungan, tanjakan, turunan, jembatan, ketok kabeh. Ini model opo? Ini sudah terjadi saat ini, betul nggak? Hati-hati, hati-hati. Itu sudah diingatkan oleh Nabi Muhammad sejak 1500 tahun yang lalu. Ayo jaga keluarga kita, jaga istri, bapak-bapak yang punya istri, jaga istrimu. Jangan kau bangga kalau istrimu dipuji oleh orang lain. Istri kamu cantik banget ya, bodinya bagus, pinter ngerawat, tempelengan ya ngomong-ngomong. Orang laki kalau istrinya dipuji oleh orang lain dia tidak cemburu, hati-hati. Kalau ada orang muji istrinya kamu, istrinya sampean cantik, perawatannya bagus, sepertinya olahraganya rajin ya, badannya bahenol, semok begitu, gemoy, sentem kalau orang kayak gitu. Nggak boleh, nggak boleh. Hati-hati dijaga, jaga. Kita jangan hanya bisa membanggakan kecantikan dohir yang ada pada keluarga kita, baik istri kita, baik anak-anak kita, tapi kita harus membanggakan kecantikan batin anak-anak kita. Dengan cara apa? Anak kita selalu punya koneksi, ketersambungan dengan Allah, punya ketersambungan koneksi dengan Nabi Muhammad dan dengan para salafun saleh. Insyaallah malam hari ini kita semua yang membaca sholawat, yang mendengarkan sholawat, insyaallah mendapatkan berkah dari acara ini, dan semuanya insyaallah pulang dari majelis ini semakin baik imannya, semakin baik mahabbahnya, semakin bertambah cintanya kepada Nabi Muhammad SAW, dan semakin insyaallah kita semua sadar. Ayo bareng-bareng kita jaga ku anfusakum wa ahlikum naro, jaga diri kita, jaga anak-anak kita dari api neraka. Kenalkan anak-anak kita dengan syariatnya Nabi Muhammad, kenalkan keluarga kita, anak-anak kita dengan keluarga Nabi Muhammad SAW, supaya keluarga kita, diri kita, anak kita semua terbebas, terhindar dari fitnah yang merajalela, terhindar dari segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan terakhir kita doakan, setelah kita mendoakan Sohibul Bait, kita mendoakan Bapak Klebun, Bapak Agus Subakti beserta Ibu Nurul Aini, semoga semakin istiqomah menjadi orang baik, semoga selalu istiqomah menjadi orang yang bermanfaat bagi umat, dan diberikan kekuatan zahiran wa batinan dalam tugasnya sebagai kepala desa, Pak Lurah atau Klebun. Mudah-mudahan diberikan kekuatan zahiran wa batinan dari Allah. Dan pengantin kita juga doakan, dan terutama yang pengantin-pengantin lama yang hadir ini ataupun yang belum dapat jodoh, yang masih jones-jones alias jomblo-ngenes, mudah-mudahan berkat sholawat, berkat bacaan maulid, berkat senangnya hadir maulid malam majlis sholawat malam hari ini, semoga segera diperjumpakan dengan jodohnya yang soleh dan solehah. Dan yang belum mendapat pekerjaan, semoga segera mendapatkan pekerjaan yang halal dan thayyibah. Dan yang belum punya keturunan, semoga segera diberikan keturunan anak-anak yang soleh dan solehah, berkat kanjeng Nabi Muhammad SAW, berkat sholawat yang kita baca malam hari ini. Dan insyaallah mugi-mugi semoga kita panjang umur, sehat walafiat, dalam keadaan taat kepada Allah dan Rasulullah SAW. Allahumma amin. Dan kelak kita keluar dari dunia ini dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma amin ya rabbal alamin.